Sudah, Pak. Oke. Wah, baru muncul. Ya, silahkan Evelyn dan teman-teman bersiap diri. Memang kurang 2 menit, nggak apa-apa, kita mulai saja. Jadi silahkan, kemudian mengawali dengan doa, memperkenalkan kelompok, dan kemudian menyajikan presentasi. Setelah itu masuk sesi tanya jawab, dan yang terakhir mengembalikan kepada saya ya sebagai dosen pengampunya. Nanti jangan kelupaan kayak Kelvin kemarin. Oke, ya silahkan Evelyn atau siapapun di kelompok, Evelyn, Kelvin, Milinia, silahkan untuk memulai perkuliahan pagi ini. Baik, selamat pagi Pak Dan dan teman-teman semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang postulates, principles, and concept SAK-IFRS, SAK-ETAP, dan SAK-EMAKM. Kelompok saya beranggotakan saya, Evelyn Larissa, Kelvin Ognatius, dan Milinia Amanda Salma Santoso. Materi yang akan dibahas adalah teori akuntansi, postulat akuntansi, prinsip akuntansi, konsep akuntansi, dan SAK, atau standar akuntansi keuangan. Next one. Yang pertama, teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan suatu konsep definisi dalil yang memberikan gambaran dari fenomena akuntansi secara sistematis. Tujuan adanya teori akuntansi yaitu guna menjelaskan hubungan dari variabel yang ada dalam struktur akuntansi sehingga bisa memperkirakan fenomena yang mungkin terjadi. Pada dasarnya, teori akuntansi dijadikan sebagai dasar untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan membuat dan menyampaikan laporan keuangannya dengan menggunakan strategi yang tepat. Teori akuntansi memiliki fungsi, yaitu menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar akuntansi, memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi dalam hal tidak adanya standar resmi, menentukan batas dalam hal melakukan judgement dalam penyusunan laporan keuangan, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan laporan keuangan, dan yang terakhir meningkatkan kualitas dapat diperbandingkan. Jadi, dari pengertian dan fungsi yang telah dijelaskan tadi, disimpulkan bahwa teori akuntansi merupakan sistem yang di dalamnya terdapat postulat dan teori-teori lainnya yang berhubungan dan akan menjadi panduan untuk suatu lembaga dalam menyusun standar akuntansi dan memberikan pengetahuan lengkap tentang akuntansi kepada pembaca, terutama yang berhubungan langsung dengan pembuatan laporan keuangan. Terdapat beberapa elemen penting dalam teori akuntansi yang menjadikan kerangka kerja yang sangat diperlukan untuk praktik akuntansi, yaitu relevansi, kegunaan, reliabilitas, dan konsistensi. Relevansi adalah elemen penting dalam ilmu akuntansi. Informasi yang diberikan harus selalu relevan dalam semua aspek. Kemudian kegunaan. Teori akuntansi berguna untuk penyusunan laporan keuangan. Ini membantu bisnis atau organisasi membuat keputusan yang tepat mengenai laporan keuangannya. Reliabilitas. Ilmu akuntansi dapat diandalkan atau selalu reliable. Ini mengikuti standar prinsip akuntansi yang diterima oleh umum. Dan keempat, konsistensi. Teori akuntansi merupakan elemen kunci dari ilmu akuntansi. Next one. Yang kedua ada postulat akuntansi. Next. Postulat berasal dari bahasa Latin yaitu postulatum dan postuler yang berarti meminta dan menuntut. Menurut KBBI, postulat merupakan asumsi yang menjadikan pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Dan menurut Henry pada tahun 2016, postulat akuntansi adalah pernyataan yang dapat memberikan kebenaran sendiri
yang sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan aspek ekonomi politik, sosial, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi beroperasi. Jadi, postulat akuntansi merupakan dalil-dalil yang pernyataannya dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran yang sudah diterima karena telah sesuai dengan laporan keuangan yang menggambarkan segala aspek dari suatu lingkungan di mana akuntansi itu berlangsung. Postulat akuntansi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu postulat entitas, postulat kelangsungan usaha, postulat unit pengukuran, dan postulat periode akuntansi. Postulat entitas menganggap bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari perusahaan-perusahaan lain. Dalil ini juga mengakui tanggung jawab fidusia dari manajemen kepada pemegang saham. Konsep entitas berlaku untuk firma, perusahaan perseorangan, korporasi, baik perseroan besar maupun perseroan maupun non-perseroan, serta perusahaan kecil dan besar. Kemudian postulat kelangsungan usaha. Dalil kelangsungan usaha atau dalil kontinuitas menganggap bahwa entitas bisnis akan melanjutkan operasinya cukup lama untuk merealisasikan proyek, komitmen, dan aktivitasnya yang berkelanjutan. Dalil ini mengasumsikan bahwa entitas tersebut tidak diharapkan akan dilikuidasi di masa depan atau bahwa entitas tersebut akan berlanjut sampai periode yang tidak ditentukan. Dalil kelangsungan usaha membenarkan penilaian aktiva menggunakan basis non-likuidasi dan menyediakan dasar untuk akuntansi depresiasi dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena baik nilai sekarang maupun nilai likuidasi tidak sesuai untuk penilaian aktiva. Dalil kelangsungan usaha membutuhkan penggunaan biaya historis untuk banyak penilaian. Yang kedua, aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud diamortisasi selama masa manfaatnya, dan bukan menggunakan periode yang lebih pendek karena memperkirakan adanya likuidasi awal. Postulat unit pengukuran menganggap bahwa akuntansi adalah proses pengukuran dan mengkomunikasikan aktivitas perusahaan yang dapat diukur dalam satuan uang. Dalil unit pengukuran atau dalil unit moneter mengimplementasikan dua keterbatasan utama dari akuntansi, yaitu yang pertama, akuntansi terbatas pada prediksi dari informasi yang dinyatakan dalam satuan uang, dan yang kedua, akuntansi tidak mencatat apa maupun mengkomunikasikan informasi non-moneter lainnya walaupun informasi tersebut relevan. Postulat periode akuntansi menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan seharusnya diungkapkan secara periodik. Postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa setiap perusahaan akan tetap ada pada periode waktu yang tidak terbatas. Namun ada kalanya pemakai meminta berbagai informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk membuat keputusan jangka pendek. Durasi dari suatu periode dapat bervariasi, tetapi hukum pajak penghasilan yang mengharuskan penentu laba tahunan dan praktik bisnis tradisional menghasilkan periode waktu normal 1 tahun. Meskipun kebanyakan perusahaan menggunakan periode akuntansi yang sesuai dengan tahun kalender, beberapa perusahaan menggunakan tahun fiskal atau tahun bisnis alami. Kemudian kita masuk ke materi prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi terbagi menjadi 8, yaitu prinsip biaya, prinsip pendapatan, prinsip objektivitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh, prinsip konservatisme, prinsip materialitas, dan prinsip keseragaman dan komparabilitas. Yang pertama ada prinsip biaya. Dalam standar GAAP, prinsip biaya menggunakan harga perolehan atau harga akuisisi dalam pencatatan perolehan aset, hutang, modal, dan biaya. Validitas yang kurang kuat dari dalil unit pengukuran yang mengasumsikan bahwa daya beli dolar adalah stabil merupakan keterbatasan dalam penerapan prinsip biaya. Menurut APB Statement nomor 4, mendefinisikan biaya sebagai jumlah yang diukur dalam uang dari kas yang dikeluarkan atau properti lain yang ditransfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau kewajiban yang terjadi dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang telah atau akan diterima. Kemudian prinsip pendapatan. Prinsip pendapatan menganggap bahwa beban sebaiknya diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan terkait, yaitu pendapatan diakui dalam satu periode tertentu menurut prinsip pendapatan dan beban terkait kemudian diakui. Pada prinsip pendapatan, umumnya pendapatan diakui pada saat direalisasikan atau dapat direalisasikan, dan yang kedua, dihasilkan. Yang ketiga ada prinsip objektivitas.
Penafsiran dari prinsip ini adalah berdasarkan realitas yang dikemukakan oleh pihak luar yang independen. Pengukuran didasarkan pada bukti ukuran objektif, hasil dari konsensus di antara kelompok tertentu yang telah mengamati dan mengukurnya, dan tingkatan objektivitas dapat diukur melalui penentuan batas. Yang keempat, ada prinsip konsistensi. Prinsip ini menganggap bahwa kejadian ekonomi yang sama sebaiknya dicatat dan dilaporkan dengan cara yang konsisten dari periode ke periodenya berikutnya. Prinsip ini juga mengimplementasikan bahwa prosedur akuntansi yang sama akan diterapkan kepada transaksi yang serupa sepanjang waktu. Prinsip pengungkapan penuh mengharuskan laporan keuangan dirancang dan disusun untuk menggambarkan secara akurat kejadian-kejadian ekonomi yang telah mempengaruhi perusahaan selama periode berjalan dan supaya mengandung informasi yang mencukupi guna membuatnya berguna dan tidak menyesatkan bagi investor kebanyakan. Prinsip pengungkapan penuh mengimplikasikan bahwa tidak ada informasi atas substansi atau kepentingan bagi kebanyakan investor yang dihilangkan atau disembunyikan. Kemudian, prinsip konservatisme adalah suatu prinsip pengecualian atau motivasi dalam hal bahwa prinsip tersebut sebagai batasan terhadap penyajian data akuntansi yang relevan dan andal. Prinsip ini menganggap bahwa ketika memilih antara dua atau lebih teknik akuntansi yang berlaku umum, suatu preferensi ditunjuk untuk opsi yang memiliki dampak paling tidak menguntungkan terhadap ekuitas pemegang saham. Secara lebih spesifik, prinsip tersebut mengimplementasikan bahwa nilai terendah dari aktiva dan pendapatan serta nilai tertinggi dari kewajiban dan beban yang sebaliknya dipilih untuk dilaporkan. Prinsip ini mengharuskan bahwa akuntan menampilkan sikap pesimistis secara umum ketika memilih teknik akuntansi untuk pelaporan keuangannya. Prinsip materialitas adalah suatu prinsip pengecualian atau modifikasi. Prinsip ini menganggap bahwa transaksi dan kejadian yang memiliki dampak ekonomi yang tidak signifikan dapat ditangani secara sangat cepat tanpa memperdulikan apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip ini menjadi pedoman bagi akuntan dalam hal pengungkapan laporan keuangan, seperti memutuskan apa hal yang penting dan tidak penting berdasarkan biaya pencatatan, akurasi laporan keuangan, dan relevansi bagi pengguna. Yang terakhir, prinsip keseragaman dan komparabilitas. Prinsip keseragaman ini mengacu pada prosedur yang sama oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mencapai komparabilitas laporan keuangan dengan mengurangi keberagaman yang diciptakan oleh pengguna akuntansi yang berbeda oleh masing-masing perusahaan. Prinsip konsistensi ini mengacu pada penggunaan prosedur yang sama untuk transaksi-transaksi yang berhubungan oleh perusahaan selama waktu tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi merupakan hal-hal dasar yang membangun informasi akuntansi. Konsep akuntansi ini sangat dibutuhkan untuk mempelajari bagaimana pengolahan data keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dengan adanya konsep dasar akuntansi ini, pengolahan data keuangan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi ini memiliki beberapa macam teori. Yang pertama, teori kepemilikan. Menurut teori kepemilikan, entitas merupakan agen perwakilan atau pengaturan di mana wirausahawan individual atau pemegang saham beroperasi. Tujuan utama dari teori kepemilikan ini adalah penentuan dan analisis dari kekayaan bersih pemilik. Persamaan akuntansi dari teori kepemilikan ini adalah aktiva dikurangi kewajiban sama dengan entitas pemilik. Teori kepemilikan dapat memiliki dua bentuk yang berbeda dalam hal siapa yang akan dimasukkan dalam kelompok pemilik. Yang pertama, hanya pemegang saham biasa yang menjadi bagian dari kelompok pemilik, sementara pemegang saham preferen dikeluarkan. Dan yang kedua, baik saham biasa maupun saham preferen dimasukkan dalam ekuitas pemilik. Selanjutnya, yang kedua adalah teori entitas. Teori entitas memandang entitas sebagai suatu yang terpisah dan berbeda dari mereka yang menyediakan modal bagi entitas tersebut. Sederhananya, unit bisnis dan bukannya pemilik yang menjadi pusat dari kepentingan akuntansi. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab baik atas klaim pemilik maupun kreditor. Karena unit bisnis tersebut dianggap bertanggung jawab untuk memenuhi klaim dari pemegang ekuitas, maka teori entitas dikatakan sebagai berpusat pada laba, dan konsekuensinya berorientasi pada laporan laba rugi.
Persamaan akuntansinya adalah aktiva sama dengan ekuitas, atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Teori entitas ini paling sesuai bagi bentuk perusahaan dari usaha bisnis yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Selanjutnya adalah teori dana. Teori dana, dasar akuntansinya bukanlah pemilik maupun entitas, melainkan sekelompok aktiva dan kewajiban serta pembatasan yang terkait yang disebut dana, yang mengatur penggunaan aktiva tersebut. Teori dana memandang unit bisnis sebagai unit yang terdiri dari atas sumber daya dana ekonomi dan kewajiban serta pembatasan yang terkait dengan penggunaan dari sumber daya ini. Persamaan akuntansi dari teori dana ini adalah aktiva sama dengan pembatasan aktiva. Teori dana ini berguna terutama bagi pemerintah dan organisasi nirlaba seperti rumah sakit, universitas, kota, dan unit pemerintah lainnya yang terlibat dalam operasi multisisi yang mengharuskan adanya dana yang terpisah. Jumlah dana yang digunakan oleh intuisi nirlaba manapun bergantung pada jumlah dan jenis aktiva atas nama restriksi hukum diberlakukan mengenai penggunaan aktiva yang dipercayakan kepada organisasi tersebut. Misalnya saja 8 dana utama yang direkomendasikan bagi administrasi keuangan yang bagus dari suatu unit pemerintah. Selanjutnya, teori dana juga relevan untuk organisasi yang berorientasi laba yang menggunakan dana untuk aktivitas yang begitu beragam, seperti dana cadangan untuk pelunasan, akuntansi untuk kepailitan, dan konsolidasi. Selanjutnya, next, ada teori residual. Teori akuntansi residual. Teori akuntansi residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Dalam pandangan teori entitas, pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang saham ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Perubahan dalam penilaian aktiva, perubahan dalam laba bersih dan laba ditahan, dan perubahan di dalam hak pemegang ekuitas lain semuanya tercermin di dalam residual equity pemegang saham biasa. Yang dapat ditemukan bahwa teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori kepemilikan dan teori entitas. Persamaan akuntansi dari teori ekuitas residual adalah aktiva dikurangi ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Selanjutnya adalah teori pengendalian. Teori pengendalian lebih banyak berhubungan dengan akuntansi manajemen daripada akuntansi keuangan. Pusat perhatiannya adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan kontrol ekonomi atau resources yang efektif terhadap suatu lembaga. Penekanan informasi menurut teori ini adalah pertanggungjawaban atau stewardship yang menjelaskan bagaimana mereka yang diberikan kepercayaan mengelola kekayaan yang diamanahkan tersebut. Selanjutnya adalah teori investor. Menurut George Gustav Bush tahun 1961 mengemukakan teori bahwa pusat perhatian kita adalah investor, yaitu mereka yang tergolong pemilik spesifik equities atau kreditor dan residual equities atau pemegang saham. Teori investor ini hampir sama dengan residual equity teori. Perbedaannya kalau residual equity teori fokusnya pemegang saham biasa saja, sedangkan dalam teori investor ini fokusnya pada para investor. Persamaan akuntansi dari teori investor ini adalah aset sama dengan specific equity ditambah residual equity. Biasanya kebutuhan investor adalah untuk peramalan tentang kesanggupan perusahaan untuk mendapatkan kas di masa yang akan datang. Selanjutnya ada teori badan usaha. Teori badan usaha merupakan
konsep yang lebih luas dibandingkan dengan teori entitas. Namun sayangnya, teori ini kurang terdefinisi dengan baik dalam skop maupun aplikasinya. Teori badan usaha cocok diterapkan pada perusahaan besar yang memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh kegiatan operasinya kepada beberapa kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Di dalam teori entitas, perusahaan dipandang sebagai unit usaha terpisah yang dioperasikan dalam kerangka memberikan manfaat bagi pemegang saham. Sedangkan dalam teori badan usaha, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Di dalam hal ini, konsep income yang paling relevan dengan teori badan usaha adalah laporan keuangan konvensional yang menunjukkan kontribusi kelompok yang berkepentingan di dalam menghasilkan nilai tambah perusahaan. Selanjutnya adalah konsep triple bottom line. Konsep triple bottom line pertama kali diperkenalkan oleh Elkington tahun 1997, bahwa konsep triple bottom line digunakan sebagai landasan prinsipal dalam aplikasi program Corporate Social Responsibility atau CSR pada sebuah perusahaan. Menurut Mildawati tahun 2017, konsep triple bottom line merupakan konsep yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada target profit oriented atau keuntungan saja. Konsep ini juga mengindikasikan prioritas utama perusahaan pada kepentingan stakeholder. Ini menyangkut semua instrumen yang terlibat dalam perusahaan. Konsep triple bottom line terdiri dari 3 kepentingan yang merupakan garis besar dan tujuan utama tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, yaitu keuntungan, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya ada konsep intelektual kapital. Menurut Wildianingrum tahun 2004, intelektual kapital atau modal intelektual adalah aset yang tidak berwujud, berupa sumber daya informasi, serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing, serta dapat meningkatkan kerjasama perusahaan. Menurut Information Federal of Accounting atau IFAC, terdapat beberapa istilah yang hampir mirip dengan intelektual kapital, antara lain intellectual property, intellectual asset, dan knowledge asset, yang semuanya bermaksud sebagai saham atau modal yang berbasis pada pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya adalah SAK. Next. Standar SAK atau standar akuntansi keuangan merupakan metode atau format baku yang sudah ditetapkan untuk penyajian informasi laporan keuangan. SAK digunakan untuk mengatur suatu kerangka pelaporan keuangan terhadap pengguna yang meliputi pedoman perlakuan akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai dengan penghapusan setiap elemen akuntansi. SAK juga memudahkan manajemen dalam menyusun laporan keuangan secara jelas dan terperinci. Next. SAK yang pertama adalah SAK IFRS. SAK IFRS adalah standar akuntansi keuangan International Financial Reporting Standard. Adalah standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau ASB. IFRS merupakan standar beserta interpretasinya yang diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional yang menekankan pada pengembangan standar yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang baik, jelas dinyatakan, dan interpretasinya dibutuhkan. IFRS dapat diartikan sebagai standar yang berbasis prinsip dan hanya mengatur hal pokok dalam standar. Penerapan IFRS di Indonesia sudah sejak tahun 2012 yang lalu. Pemerintah mewajibkan untuk beberapa lembaga menggunakan sistem IFRS. Selanjutnya ada SAK etap. SAK etap atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik merupakan SAK yang digunakan oleh entitas tanpa akuntansi publik. Awalnya SAK etap menggunakan istilah standar akuntansi keuangan usaha kecil dan menengah. SAK etap tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan.
dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal atau pemilik yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Tujuan dari SAK ETAP adalah untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan mampu memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP mampu berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum, melainkan dengan menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP. Bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal pengakuan akuntansi dari relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Selanjutnya, yang terakhir adalah SAK EMKM. SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. Dari beberapa SAK yang ada di Indonesia, SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang paling sederhana. Laporan keuangan entitas pada SAK EMKM disusun menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, bagaimana yang digunakan oleh entitas lain, entitas mikro, kecil, maupun menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis. Dengan adanya SAK EMKM diharapkan dapat mewujudkan EMKM Indonesia yang lebih maju, mandiri, modern, dan mampu mengakses sumber daya pendanaan industri keuangan, serta membantu kurang lebih 57,9 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia agar mampu menyusun laporan keuangan dengan baik dan terperinci sesuai dengan standar yang ada saat ini. Laporan keuangan entitas yang disajikan sesuai dengan aturan SAK EMKM terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periodik, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisikan tambahan serta rincian akun-akun tertentu yang relevan. Next. Saudara Kelvin. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan postulat akuntansi antara IFRS, ETAP, dan EMKM. Nah, kita melihat perbandingannya melalui entitas keberlangsungan usaha, unit pengukuran, dan periodik. Dan ternyata semuanya memiliki postulat tersebut. Karena dalam entitas, dikarenakan pelaporan pasti memiliki satu laporan keuangan, walaupun memiliki banyak usaha. Lalu untuk keberlangsungan usaha, pasti semuanya ingin agar perusahaannya itu tidak likuidasi dalam jangka waktu yang dekat. Lalu unit pengukurannya, karena uang merupakan denominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisa akuntansi. Lalu untuk yang terakhir periode akuntansi, dikarenakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara periodik. Lalu kita di sini melihat juga perbandingan prinsip akuntansi IFRS, SAK ETAP, dan SAK EMKM, di mana dalam pengukuran biaya IFRS menggunakan biaya historis, kini, nilai sekarang, dan nilai wajar, sedangkan ETAP menggunakan dua, yaitu biaya historis dan nilai wajar. Lalu untuk MKM hanya menggunakan biaya historis. Lalu yang kedua kita melakukan pembandingan dengan pengakuan pendapatan, di mana IFRS melakukan pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Lalu untuk SAK ETAP, pengakuan pendapatan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Lalu untuk SAK MKM, dalam hal pendapatan dan beban tidak dapat diukur secara andal karena pendapatan diakui pada saat kas diterima. Lalu yang ketiga adalah pengakuan beban, di mana untuk IFRS pengakuan beban diakui dalam laporan laba rugi. Kalau penurunan manfaat ekonomi masa mendatang yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Lalu untuk SAK ETAP, pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset
atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Untuk SKMKM, dalam hal pendapatan dan beban tidak dapat diukur secara andal, maka beban diakui pada saat kas dibayar. Yang keempat adalah pengungkapan penuh atau full disclosure. Untuk IFRS itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang seperti biasa kita tahu. Lalu untuk SHK etap ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk SHK MKM hanya 3, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, komprehensif, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Lalu konservatisme, di mana IFRS memilih antara 2 atau lebih teknik akuntansi yang berlaku umum. Preferensi ditunjuk untuk opsi yang berdampak paling tidak menguntungkan terhadap ekuitas pemegang saham. Lalu SHK etap hanya ada satu teknik akuntansi yang berlaku umum, yaitu atau suatu preferensi ditunjuk untuk opsi yang memiliki dampak paling tidak menguntungkan. SHK MKM sama halnya dengan SHK etap, ada satu teknik akuntansi yang berlaku umum, suatu preferensi ditunjuk untuk opsi yang memiliki dampak paling tidak menguntungkan. Lalu untuk materialitas modifikasi, bahwa transaksi dan kejadian berdampak ekonomi yang tidak signifikan dapat ditangani secara sangat memperdulikan apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu SHK etap masih belum terlalu memahami cara modifikasi karena sumber daya manusia memiliki keterbatasan. Lalu untuk SHK MKM terkendala dalam hal memodifikasi karena penyusunan laporan belum tercatat secara tepat waktu dan terperinci. Lalu dalam hal objektivitas, IFRS sudah dijalankan dalam perusahaan go public, namun masih ada yang belum tepat karena penentuan batas juga disebabkan oleh banyak faktor. Untuk SHK etap dalam pengukuran objektivitas sangat rendah dan sulit diterapkan. Lalu untuk SHK MKM masih jarang diterapkan dalam UMKM. Yang ke-8, keseragaman dan kompatibilitas. Untuk IFRS sudah dijelaskan secara terperinci, dan perusahaan-perusahaan besar hampir seluruhnya mengikuti aturan perihal pencatatan transaksi dan prosedur yang berlaku. Lalu untuk SHK etap masih terdapat beberapa perusahaan yang sudah menerapkan pencatatan transaksi dan juga prosedur sesuai dengan prinsip ini. Untuk UMKM, penerapan UMKM masih sangat rendah karena dalam UMKM sendiri belum tertuliskan secara lengkap mengenai prosedur dan juga transaksi dalam kegiatannya. Lalu terdapat perbandingan konsep akuntansi. Dalam teori pemilikan, IFRS merupakan kepemilikan publik, sedangkan etap kepemilikan terdiri dari 2 orang atau lebih dengan satu pihak pengelola perusahaan secara aktif dan lainnya yang pasif. SHK MKM adalah kepemilikan tunggal. Lalu dalam fund teori atau teori dana, IFRS pendanaan dapat diperoleh dari mana saja, baik dari internal maupun eksternal. Sedangkan etap pendanaan diperoleh dari mana saja dan sama seperti IFRS. Namun untuk SHK MKM, pendanaan dapat diperoleh sama seperti yang lainnya. Lalu residual equity theory atau teori ekuitas residual. Untuk IFRS, jika perusahaan bangkrut, ekuitas pemegang saham biasa akan hilang dan ekuitas pemegang saham preferen dan obligasi terjadi menjadi ekuitas residual. Lalu untuk SHK etap tidak ada ekuitas residual dan EMKM sama seperti etap. Lalu teori pengendalian. IFRS dikendalikan oleh pemegang saham sebagai memberi modal. Untuk etap dikendalikan oleh pemilik yang berperan sebagai pemilik aktif. Untuk MKM oleh pemilik tunggal. Lalu untuk investor teori, IFRS investor sebagai pemilik,
Untuk etap, investor sebagai pemilik pasif, sedangkan EMKM tidak ada. Lalu untuk teori enterprise atau teori badan usaha, IFRS memiliki badan hukum resmi dan memiliki persyaratan untuk membangun sebuah korporasi. Untuk SHK etap membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah terkait. Untuk MKM dapat membuat usaha tanpa izin dan tata cara tertentu. Lalu konsep triple bottom line, di mana IFRS wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Untuk etap wajib melaksanakan tanggung jawab sosial juga, namun untuk SHK MKM tidak wajib. Untuk konsep intellectual capital, IFRS, SHK etap, dan MKM memiliki konsep tersebut. Lalu kita masuk ke pembahasan dan opini pada postulat akuntansi. Dalam IFRS, kebijakannya itu diatur dalam beberapa PSAK. Yang pertama dalam PSAK 1, penyajian laporan keuangan revisi 2013, di mana dalam PSAK ini mengadopsi dari IFRS IAS 1 berkaitan dengan postulat keberlangsungan usaha dan periode, yaitu Presentation of Financial. Dapat dilihat dari isi PSAK 1, yaitu laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi keberlangsungan usaha dan mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Lalu untuk PSAK 65, dalam PSAK ini diadopsi juga dari IFRS ke-10, IFRS 10, berkaitan dengan postulat entitas dalam postulat akuntansi, yaitu Consolidated Financial Statement. Isi dari PSAK 65 ini sendiri dalam bahasan kepentingan non-pengendalian, yaitu entitas induk menyajikan kepentingan non-pengendalian di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Lalu, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 52 mengenai mata uang pelaporan. Dalam PSAK tersebut, mata uang pelaporan bertujuan untuk mengatur mata uang yang digunakan oleh perusahaan dalam catatan akuntansi dan laporan keuangan. PSAK nomor 52 ini berkaitan dengan salah satu postulat unit pengukuran. Postulat unit pengukuran sangat diperlukan dalam pencatatan transaksi perusahaan dengan menggunakan metode yang seragam. Lalu yang terakhir adalah PSAK 10 mengenai selisih perubahan kurs valuta asing. Dalam PSAK 10 tersebut juga mengadopsi dari IFRS 13 Consumer Loyalty Programs dan IFRS IAS 21 The Effect of Change in Foreign Exchange Rates. PSAK 10 berkaitan dengan postulat unit pengukuran. Hal ini dikarenakan unit pengukuran diperlukan dalam catatan transaksi terhadap perusahaan dengan menggunakan metode yang seragam. Tujuan dari PSAK 10 ini untuk mengatur cara memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan cara mencatat transaksi kegiatan usaha luar negeri, seperti yang pernah kita pelajari di AKL. Lalu pada pengakuan awal transaksi valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi pada akhir setiap periode pelaporan sebagai berikut. Yang pertama, pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Lalu yang kedua, pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dan dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang ketiga, pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur. Berikutnya adalah keterkaitan SK etap terhadap postulat akuntansi. Yaitu pertama, SK etap berkaitan dengan postulat unit pengukuran terdapat dalam bab 25 pada buku SK etap yang membahas mengenai mata uang pelaporan dan juga pada bab 26 yang membahas mengenai transaksi dengan mata uang asing. Lalu sesuai dengan tujuan laporan keuangan, prinsip pervasif dan karakteristik kualitatif, setiap perusahaan akan membuat suatu laporan keuangan supaya dapat dibandingkan. Ketiga, SK etap berkaitan dengan periode akuntansi.
sesuai dengan penyajian laporan keuangan dalam frekuensi pelaporan di mana entitas wajib menyajikan secara lengkap laporan keuangan. Dan ini minimal 1 tahun. Lalu yang keempat, yang berkaitan dengan postulat keberlangsungan usaha terdapat pada bab 2 SHK etap, di mana pada bab 2 tersebut judulnya adalah prinsip pervasif. SHK etap membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan keberlangsungan usaha kecuali jika manajemen ingin melikuidasi entitas tersebut. Lalu SHK MKM juga memiliki keterkaitan dalam postulat akuntansi. Yang pertama adalah SHK MKM yang berkaitan dengan entitas bisnis, yaitu entitas bisnis badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun badan usaha yang berbadan hukum harus dapat dipisahkan secara jelas, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan transaksi pemilik bisnis dan transaksi lainnya. Kedua, SHK MKM yang berkaitan dengan satuan bisnis pada bab 16 di SHK MKM mengenai transaksi dalam mata uang asing, mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi dalam mata uang asing. Yang ketiga, SHK MKM yang berkaitan dengan entitas bisnis terdapat pada bab 3 SHK MKM, yaitu penyajian laporan keuangan. Keempat, SHK MKM yang berkaitan dengan berlangsungan usaha menjelaskan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu pembahasan dan opini pada prinsip akuntansi. Pada pembahasan SHK IFRS, etap dan EMKM terdapat perbedaan antara satu sama lainnya. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan pula pada prinsip-prinsip akuntansinya. Berikut yang akan kita bahas. Yang pertama, dalam prinsip pengukuran. Tadi pada bab kedua terdapat beberapa prinsip, namun kita di sini hanya menjelaskan 3, yaitu dalam pengukuran, pengakuan pendapatan dan beban. Yang ketiga adalah pengungkapan penuh. Untuk pengukuran, itu pada pembahasan studi kasus sebelumnya terdapat salah satu persamaan dalam standar pengukuran, yaitu pada biaya historis. Hal ini sesuai dengan pernyataan Henry 2016 yang menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan lebih memilih menggunakan biaya historis karena memberikan tolak ukur yang lebih objektif. Hal ini karena angka yang untuk melaporkan harga beli dari sebuah aset yang sama. Seperti yang diketahui bahwa SHK MKM adalah standar akuntansi yang lebih sederhana lingkupannya dibandingkan dengan etap. Sebagai contoh, pada penyataan EMKM hanya menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga pencatatan pun hanya aset dan liabilitas sesuai dengan perolehan. Pada biaya historis ini, harga perolehan digunakan dalam mencatat utang, modal, aktiva, dan biaya. Adanya perbedaan ruang lingkup antara SHK IFRS, SHK etap, dan EMKM, maka prinsip pengukuran pun telah disesuaikan dengan kondisi pengguna, sehingga penerapan prinsip ini dapat berjalan sesuai dengan kondisi entitas. SHK IFRS sendiri lebih banyak mengakui pengukuran. Hal ini karena IFRS merupakan standar akuntansi secara umum, dan etap hanya mengakui 2 pengukuran, karena etap merupakan standar akuntansi untuk entitas-entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau menerbitkan laporan keuangan umum, dan dalam penerapannya pun lebih fleksibilitas. Yang kedua, untuk pengakuan pendapatan dan beban, terdapat persamaan antara IFRS dan etap dalam pengakuan pendapatan dan beban. IFRS dan etap pendapatan dan beban diakui apabila terjadi manfaat ekonomi secara langsung terhadap entitas, jika terjadi peningkatan aset atau penurunan kewajiban. Hal ini sesuai dengan pernyataan FASB dan Keso dalam bukunya di Intermediate Accounting. Sedangkan pada SHK MKM, beban tidak dapat diukur secara andal, dan pendapatan pun diakui apabila perusahaan telah menerima pendapatan tersebut.
Hal ini dikarenakan MKM merupakan standar akuntansi bagi entitas-entitas berukuran menengah dan mikro yang jarang melakukan pembukuan serta tidak terlalu memperhatikan pada beban-beban yang seharusnya tercatat dalam laporan keuangan dan hanya mengakui beban yang telah dibayarkan. Lalu untuk full disclosure, SHK IFRS dan ETAP terdapat perbedaan pada laporan posisi keuangan komparatif. Hal ini dikarenakan pengguna SHK IFRS merupakan entitas-entitas yang telah go public, sedangkan ETAP tidak. Lalu pada MKM, laporan yang dibuat pun tidak mendetail seperti IFRS, karena entitas-entitas menengah ataupun mikro hanya cukup membuat laporan untuk menghitung dan membayarkan pajak serta mendapatkan pinjaman dari kreditur bank. Yang ketiga adalah pembahasan opini pada konsep akuntansi. Dalam teori kepemilikan, perbedaan tersebut dikemukakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana kepemilikan dari perseroan terbatas merupakan kepemilikan publik. Yang harus menjadi perhatian adalah PT yang termasuk dalam IFRS, yaitu perusahaan yang menerbitkan saham guna mengumpulkan dana atau modal dari masyarakat. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang menerapkan sistem ETAP, di mana perusahaan yang masuk dalam kriteria tersebut merupakan perusahaan yang tidak mengumpulkan dana melalui penjualan saham. Untuk MKM sendiri, entitas tersebut dipengaruhi oleh kepemilikan yang hanya dimiliki oleh satu orang saja. Yang kedua, teori entitas, di mana teori entitas merupakan teori yang berorientasi pada laporan laba rugi. Maka dari itu, entitas pada bisnis yang termasuk dalam IFRS tidak secara langsung dikelola oleh pemiliknya, namun dipercayakan kepada agen atau manajemen yang akan mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Hal tersebut berbeda dengan ETAP dan juga MKM, di mana dalam melakukan kepengurusan usahanya masih dikendalikan oleh pemilik. Namun ETAP sebagian pengurusnya tidak sepenuhnya dikelola oleh pemilik dan masih memiliki manajemen dari usaha itu sendiri. Lalu teori pendanaan, pada IFRS penerapannya dianut oleh perseroan terbuka, di mana perusahaan tersebut melakukan penawaran umum saham yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. Peristiwa tersebut juga sama dengan perusahaan yang menerapkan ETAP, hanya saja jumlah investornya tidak terlalu banyak seperti yang perusahaan terbuka. Selanjutnya pada SKMKN, usaha tersebut hanya dimiliki oleh satu orang, sehingga tidak memiliki investor. Akan tetapi kreditor seperti bank dengan tujuan untuk memberikan pinjaman dalam rangka memajukan usahanya. Lalu yang keempat adalah ekuitas residual. Dapat diketahui bahwa residual ekuitas hanya terjadi pada perusahaan terbuka yang mengacu pada SKFRS karena berhubungan dengan pemegang saham. Residual ekuitas merupakan ekuitas yang beralih dari ekuitas pemegang saham biasa kepada pemegang saham preferen dan obligasi jika terjadi likuiditas atau kerugian. Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada perusahaan yang tidak go public yang menerapkan ETAP dan MKM, karena mereka tidak menjual perusahaan kepada publik. Perusahaan-perusahaan seperti ini tidak dianjurkan juga untuk menjadi perusahaan terbuka. Teori pengendalian. Teori pengendalian dapat dihubungkan dengan teori kepemilikan, karena adanya kepemilikan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, pada perusahaan terbuka yang menganut standar IFRS. Oleh karena itu banyak pihak yang ikut dalam mengawasi serta mengendalikan perusahaan. Kasus ini berbeda dengan ETAP dan MKM, di mana pengendalian hanya dipegang oleh pemilik. Yang keenam, teori investor menunjukkan perbedaan bahwa pada perusahaan terbuka yang mengacu pada IFRS,
investor sebagai pemberi modal. Sedangkan etap sebagai standar pelaporan keuangan seperti firma dan CV, investor merupakan pemilik pasif yang memberikan modalnya namun tidak memberikan pengendalian atas unit usaha. Sedangkan EMKM tidak menggunakan investor karena mereka hanya dari modal sendiri atau utang. Lalu untuk badan usaha yang berupa perusahaan yang telah go public yang mengacu pada SHK IFRS telah diatur dalam OJK yang berkaitan dengan penawaran umum saham dan juga diatur dalam UU nomor 8 tahun 1995 yang mengatur mengenai pasar modal. Sedangkan badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang tidak melakukan go public yaitu yang mengacu pada etap diatur dalam pasal 16-35 KUHD yang merupakan persekutuan yang timbul dari perjanjian sukarela antara beberapa pihak yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis. Lalu untuk bentuk badannya usaha perseroan adalah suatu bentuk usaha pribadi yang menanggung resiko secara pribadi dan mencakup UKM dan diatur dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008. Yaitu modalnya berasal dari pemilik pribadi atau seluruh keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Sehingga keuntungan yang didapatkan itu menjadi hak milik. Lalu konsep triple bottom line merupakan konsep yang menjelaskan mengenai suatu perusahaan harus mendahulukan people, planet, and profit. Konsep ini mengharuskan perusahaan terbuka maupun perseroan terbatas, yaitu perusahaan yang mengacu pada IFRS dan etap untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal tersebut dapat diatur dan telah diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 yang mengenai perseroan terbatas pada pasal 74 ayat 1. Sedangkan kegiatan usaha perseroan atau UMKM yang mengacu pada UMKM tidak mengacu seperti yang di IFRS atau etap, sehingga tidak diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut. Yang terakhir adalah konsep intelektual kapital. Setiap unit usaha baik perusahaan terbuka maupun perorangan pasti memiliki intelektual kapital, tetapi dengan skala yang berbeda-beda. Misalnya pada perusahaan terbuka dengan lingkup usaha yang lebih besar dan sumber daya yang lebih banyak, mereka juga pasti memiliki intelektual kapital berupa pengetahuan dan sumber informasi yang lebih beragam. Ilmu pengetahuan dan teknologi diciptakan dari knowledge perorangan yang harus dikelola agar menjadi knowledge perusahaan. Knowledge ini merupakan modal intelektual kapital yang dapat berbentuk pengalaman, informasi tekstual, dan pendapatan pada pakar pada bidangnya. Oleh karena itu, suatu perusahaan UMKM akan berkelanjutan apabila menggunakan informasi atau pengalaman tersebut guna tercipta kompetensi UMKM. Oleh karena itu, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kita langsung masuk ke sesi tanya